Di sebuah jalur laut sempit yang nyaris tak pernah masuk imajinasi publik awam, selebar kira-kira 33 km di titik tersempitnya, dunia sesungguhnya menggantungkan stabilitasnya pada sesuatu yang rapuh, nyaris tak kasat mata, namun menentukan nasib miliaran manusia. Selat Hormuz yang memisahkan Iran dari Oman dan Uni Emirat Arab bukan sekedar lintasan kapal tanker. Ia adalah simpul paling krusial dari sistem energi global, sebuah kerongkongan tempat sekitar 1/5 pasokan minyak dunia mengalir setiap hari. Ketika jalur ini terganggu, yang tersendat bukan hanya kapal, melainkan denyut ekonomi global itu sendiri. Namun yang membuat krisis kali ini terasa lebih genting bukan semata ancaman penutupan selat oleh Iran, melainkan reaksi dunia terhadapnya, atau lebih tepatnya ketiadaan reaksi kolektif yang solid. Ketika Donald Trump dengan gaya khasnya yang konfrontatif sekaligus transaksional menyerukan pembentukan koalisi militer internasional untuk mengamankan Selat Hormuz, yang muncul justru bukan barisan armada sekutu, melainkan jeda panjang yang syarat makna, keraguan, penolakan halus, hingga sikap menunggu yang dingin dan penuh kalkulasi. Disinilah letak pergeseran paling fundamental dalam lanskap geopolitik mutakhir. Dunia tidak lagi merespons Amerika Serikat sebagai pusat komando yang otomatis diikuti, melainkan sebagai satu aktor di antara banyak aktor lain yang kepentingannya tidak selalu sejalan. Prancis memilih tetap menambatkan kekuatan militernya di Mediterania Timur. Jepang menegaskan haknya atas penilaian independen. Australia menolak secara terbuka. Inggris menunda sambil mengukur risiko. Sementara China, yang justru memiliki kepentingan energi paling besar, memilih jalur diplomasi dan stabilitas, bukan konfrontasi. Bahkan di dalam lingkup Eropa sendiri, suara yang muncul bukanlah konsolidasi, melainkan fragmentasi. Apa yang tampak di permukaan sebagai penolakan terhadap permintaan Trump sesungguhnya adalah gejala yang lebih dalam. Krisis kepercayaan terhadap logika intervensi yang selama ini didorong oleh Washington. Negara-negara sekutu membaca situasi ini bukan sebagai ancaman kolektif yang menuntut respons bersama, melainkan sebagai konflik yang dipicu oleh dinamika spesifik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sebuah konflik yang biayanya berpotensi didistribusikan secara global, tetapi keputusan strategisnya tetap tersentral di Washington. Dalam bahasa yang lebih telanjang, mengapa harus ikut menanggung risiko perang jika tidak pernah benar-benar diajak menentukan arah perang itu sendiri?